Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya sampaikan kepada semua Bapak, Ibu, teman-teman, saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Agus Supriyanto R. Kali ini kita kembali berbicara desa. Saya sedang jalan-jalan ke kawasan persawahan, kemudian tampak di depan sana terdapat kawasan pegunungan. Suasananya sepi, didominasi oleh keadaan wilayah yang relatif homogen, yaitu kawasan yang dominan dengan areal pertanian dan perkebunan, kemudian juga dengan wilayah geografis yang relatif berbukit-bukit. Kondisi tersebut ini menunjukkan pada identitas suatu tempat atau suatu wilayah yang menandakan desa yang biasa kita sebut sebagai suatu kawasan, berbeda dengan sebutan lain desa sebagai suatu pemerintahan. Desa sebagai kawasan lebih menunjuk kepada wilayah di mana sering kita sebutkan bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari wilayah provinsi. Kemudian wilayah provinsi kita bagi atau terdiri dari wilayah kabupaten dan kota. Kemudian wilayah kabupaten dan kota itu terdiri dari wilayah-wilayah kecamatan. Selanjutnya, untuk wilayah kecamatan itu terdiri dari wilayah desa dan kelurahan. Selagi di sini kita bedakan wilayah dengan pemerintahan. Kalau pengertian desa naik ke kecamatan, naik ke kabupaten kota, naik ke provinsi,
sehingga membentuk wilayah NKRI. Ini kita bedakan dengan konsep pemerintahan, terutama kita akan mengenali desa sebagai pemerintahan yang berbeda dengan ketika kita menyebut desa sebagai wilayah atau sebagai kawasan yang biasanya disebut sebagai kawasan pedesaan atau kawasan perdesaan. Tidak semua wilayah yang ada di NKRI yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan suatu pemerintahan. Kita urut dari wilayah NKRI. Jelas itu merupakan wilayah dari negara yang punya pemerintahan NKRI atau pemerintahan pusat. Kemudian di bawahnya ada wilayah provinsi dengan pemerintah daerah provinsi. Sebutannya pemerintah provinsi saja. Kemudian di bawah provinsi ada kabupaten dan kota. Itu dibentuk wilayah kabupaten dan kota. Dibentuk pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Di bawah kabupaten dan kota itu ada wilayah kecamatan. Ini bukan pemerintahan. Jadi tidak ada pemerintah kecamatan. Adanya itu kecamatan sebagai perangkat daerah. Jadi kecamatan itu merupakan suatu instansi pemerintah, tepatnya instansi pemerintah kabupaten kota. Jadi tidak ada sebutan pemerintah kecamatan. Jadi kalau menyebut kecamatan sebagai pemerintahan, nomenklaturnya itu pemerintah kabupaten, kemudian kecamatan mana. Contoh untuk kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Itu nomenklatur pemerintahnya, pemerintah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Pekuncen. Jadi sekali lagi kecamatan sebagai suatu wilayah, sebagai suatu kawasan, itu bukan suatu pemerintahan, tetapi suatu instansi pemerintah, tepatnya instansi pemerintah kabupaten atau kota. Dari kecamatan, ini kecamatan dibagi menjadi desa dan atau kelurahan. Kalau desa itu di samping wilayah juga merupakan pemerintahan yang ada di NKRI. Tapi kalau kelurahan
ini ada di bawah kecamatan. Jadi desa itu suatu pemerintahan, tapi kalau kelurahan sebaliknya justru bagian dari OPD kecamatan. Jadi ada di bawah OPD kecamatan, itu kelurahan. Jika kalau kita menyebut ada desa, itu kita secara pemerintahan, contoh desa Tumiang, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, itu kita menyebutnya dari dimensi pemerintahan sebagai pemerintah desa Tumiang, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Beda dengan kelurahan. Kalau kelurahan sebagai contoh, Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, itu nomenklatur pemerintahnya ditulis atau disebut pemerintah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Bobosan. Jadi dalam konteks pemerintahan itu kita tidak akan menyebut pemerintah Kelurahan Bobosan. Tidak dikenal dalam konteks pemerintahan. Kemudian demikian pula dengan kecamatan. Kita tidak mengenal sebutan pemerintah kecamatan. Tetapi kecamatan sebagai perangkat daerah dari kabupaten atau kota. Dan kelurahan ada di bawah kecamatan. Jadi saya ulangi lagi, kecamatan itu merupakan perangkat daerah. Kemudian kalau kelurahan, unit pelaksana teknis daerah di bawah kecamatan. Kemudian kita kembali ke desa. Desa sebagai pemerintahan itu dalam sistem pemerintahan NKRI keberadaannya linier dengan pemerintahan yang lain sebagai pemerintahan. Jadi kalau saya sebutkan secara urutan di NKRI itu ada pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia atau pemerintah NKRI dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dibantu oleh perangkat negara yang biasa disebut dengan menteri-menteri atau pimpinan lembaga negara yang setingkat dengan kementerian. Kemudian pemerintah provinsi itu dipimpin oleh gubernur sebagai kepala daerah dan gubernur sebagai kepala pemerintahan di tingkat provinsi dibantu oleh perangkat daerah provinsi. Perangkat daerah provinsi itu ada dinas-dinas provinsi, ada badan-badan provinsi, dan organisasi perangkat daerah provinsi yang lainnya. Contoh seperti sekretariat daerah provinsi dan inspektorat daerah provinsi. Kemudian kalau pemerintah daerah kabupaten dan kota, pemerintah kabupaten dipimpin oleh bupati
dan pemerintah kota dipimpin oleh wali kota, itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten dan kota, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Di kabupaten kota perangkat daerahnya ya perangkat daerah kabupaten dan kota. Berarti dinas-dinas di kabupaten kota, kemudian badan-badan di kabupaten kota. Nah, di bawah kabupaten kota, kalau kita bicara wilayah, itu masih ada wilayah kecamatan. Tetapi sekali lagi kecamatan sebagaimana saya sampaikan di awal, ini bukan suatu pemerintahan tetapi suatu instansi pemerintahan. Tepatnya instansi pemerintahan daerah atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota. Kemudian kalau di bawah kecamatan itu ada desa dalam konsep wilayah dan ada kelurahan masih dalam konsep wilayah. Tetapi kalau dalam konsep pemerintahan itu yang desa merupakan suatu pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dan kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Jadi kita sudah menemukan ada 4 level pemerintahan di NKRI, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten kota, dan pemerintahan desa. Kemudian setiap pemerintahan itu dipimpin oleh kepala pemerintahan dan dibantu oleh perangkat pemerintahan. Pemerintah negara dipimpin oleh kepala negara, dibantu oleh perangkat negara. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh kepala daerah provinsi atau gubernur, dibantu oleh perangkat daerah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten kota dipimpin oleh kepala daerah kabupaten disebut bupati atau kepala daerah kota disebut wali kota, di mana kepala daerah kabupaten kota juga dibantu oleh perangkat daerah kabupaten dan kota sebagaimana saya sebutkan tadi. Dan terakhir adalah pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Itu secara umum yang bisa kita bahas dalam rangka membedakan desa sebagai kawasan atau sebagai wilayah pedesaan dan desa sebagai pemerintahan. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, kelurahan ini ada yang menyebut sebagai desa yang kehilangan otonominya. Jadi kelurahan itu secara asal-usul berasal dari desa yang dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jadi desa yang merupakan pemerintahan asli, kemudian ada sebelum NKRI ini merdeka, kemudian
diakui dan dihormati, ditetapkan menjadi pemerintahan yang ada di NKRI ini, yang selanjutnya berdampingan dengan pemerintahan daerah kabupaten kota, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan NKRI, di mana pemerintahan NKRI atau pemerintah pusat ini merupakan representasi dari pemerintahan NKRI. Karena di negara kita ini negara kesatuan, di mana pemerintah pusat merupakan representasi dari pemerintahan yang sesungguhnya di NKRI. Jadi semua wewenang negara sebetulnya adalah wewenang pemerintah pusat. Tapi karena negara kita sangat luas wilayahnya dan sangat kompleks potensi dan permasalahannya, maka pemerintahan kita yang terpusat itu dilakukan desentralisasi pemerintahan untuk mengimbangi sentralisasi pemerintahan di negara kesatuan. Itu dilakukan desentralisasi pemerintahan dengan membentuk pemerintah daerah, baik daerah provinsi, daerah kabupaten kota, kemudian mengakui, menghormati desa sebagai pemerintahan yang sifatnya asli, yang sifatnya asal usul, ini dengan ditetapkan menjadi pemerintahan yang ada di NKRI. Jadi kalau daerah itu lahir karena penetapan daerah otonom, dari yang tidak ada daerah otonom menjadi ada daerah otonom. Tetapi kalau desa itu oleh negara ditetapkan menjadi pemerintahan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, itu menjadi pemerintahan di dalam NKRI setelah Indonesia merdeka. Ada satu hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kelurahan sebagai desa yang kehilangan otonomi. Jadi tadi desa kan otonominya bersifat tradisional. Kemudian landasnya hukum adat. Karena adanya tradisi berswadaya, bergotong royong, berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian lama-lama kondisi masyarakat desa ini tidak lagi homogen penduduknya. Tidak hanya petani saja yang tinggal di desa, tapi ada pedagang, ada pengusaha, ada pelaku industri, dan ada pelaku yang lain. Ya. Maka kemudian desa itu dirubah jadi kelurahan, sehingga otonominya atau pemerintahannya itu sudah
tidak ada lagi di tingkat desa tersebut sehingga menjadi kelurahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.